Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman belajar dulu tentang dasar-dasar dari backend yang sudah ada dalam deskripsi video. Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk belajar tentang SQLize. Nah, sebelum kita masuk ke SQLize-nya, jadi apa kegunaan dari SQLize di sini? Jadi kemarin itu dari 2 video sebelumnya kita sudah berhasil untuk melakukan request dan respon dari servernya. Nah, bagaimana caranya servernya ini komunikasi dengan database-nya? Nah, kita butuh yang namanya SQLize. Nah, selain SQLize sebenarnya ada lagi yang namanya Bungkus atau Prisma untuk berhubungan dengan database-nya. Cuma di sini kita gunakan SQLize yang mungkin lebih mudah untuk dijelasinnya. Nah, jadi untuk berhubungan dengan database-nya tadi kita butuh yang namanya SQLize, di mana kita lakukan instalasi di dalam servernya, yaitu package-package dari SQLize-nya seperti package SQLize dan juga SQLize CLI, yang nanti SQLize-nya ini kita bisa gunakan untuk memanipulasi table database-nya ataupun melakukan sistem CRUD di dalam database-nya nanti melalui server Express.js-nya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba praktek di dalam codingannya melalui aplikasi yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita langsung masuk saja ke codingannya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam codingannya. Pertama-tama di sini kita lakukan instalasi dulu untuk package yang kita butuhkan seperti SQLize, .env dan juga corps. Pertama kita masuk saja dulu ke dokumentasinya untuk SQLize di web browser. Nah, ini dokumentasi dari SQLize. Kita get started. Di sini untuk melakukan instalasinya kita install SQLize-nya menggunakan npm untuk melakukan instalasi package-nya, dan juga kita install database yang kita gunakan yaitu MySQL 2 ini, dan juga kita install yaitu metode CLI-nya yang ini, npm install SQLize CLI-nya, dan juga nanti kita akan coba jalankan juga SQLize init-nya untuk mendapatkan beberapa folder dari SQLize-nya seperti config, model, migration, dan juga seeder, dan juga fungsi-fungsi dari CLI-nya, dan juga beberapa package yang akan kita coba install juga yaitu .env, yaitu untuk environment-nya, dimana nanti supaya membedakan antar database yang kita buat di proses development-nya dan juga proses production-nya itu akan berbeda database-nya. Jadi kita gunakan .env ini untuk membedakan antar database-nya itu, atau setting database antar development dan juga production-nya. Dan kita install juga satu package lagi yaitu untuk middleware-nya yaitu corps, supaya dia bisa endpoint kita bisa diakses oleh front end-nya, yaitu kita gunakan corps untuk crossover-nya nanti. Nah, cara installnya pakai npm install sama dengan .env tadi, dia menggunakan npm install juga. Oke, kita langsung mulai saja. Kita masuk lagi ke codingannya. Kita masuk ke terminal. Di sini kita buka ke sebelah. Nah, di sini kita coba instalasi package-nya. Caranya npm install SQLize. Nah, di sini kita coba proses instalasinya. npm install, kita install di dependensi kita. Kita gunakan min save. Kemudian SQLize, kemudian SQLize CLI. Selanjutnya yaitu corps dan .env, dan satu lagi MySQL 2 untuk database-nya. Kita enter. Kita tunggu proses instalasinya.
Setelah selesai proses instalasinya, selanjutnya kita coba jalankan Squaless CLI init-nya. Nah, nanti akan terbuat beberapa folder di bagian sidebar-nya. Kita coba, kita close dulu beberapa. Nah, yang ini. Kemudian kita coba lakukan npx init untuk Squaless CLI-nya. npx Squaless CLI init. Kita enter. Nah, maka nanti akan terbuat beberapa folder seperti folder config untuk konfigurasinya. Nah, modelnya nanti yang mengatur ORM, relasi dan lain-lainnya. Nah, migration untuk manipulasi table di database-nya nanti. Dan juga di sini ada seeder, yaitu untuk mengatur fake datanya nanti, atau untuk kita membuat fake datanya. Nah, selanjutnya kita coba buat environment-nya. Kita buat file .env. Nah, dimana di sini kita buat environment-nya. Pertama kita buat db database sama dengan nama database kita apa nantinya yang akan masuk ke database kita yang di lokal di PHP admin-nya. Di sini kita buat saja nama database-nya eShop contohnya. Nama database-nya, kemudian kita buat db host-nya, db host. Nah, host kita ini itu localhost. Nah, untuk localhost sendiri hostnya itu 127.0.0.1, yaitu versi IP dari localhost. Kemudian db username yaitu username dari database-nya. Nah, di sini kalau teman-teman pakai exam, default-nya itu username-nya itu root. Nah, kemudian masukkan lagi passwordnya, db password. Nah, kalau teman-teman pada saat install examnya itu ada masukkan password, silahkan masukkan passwordnya, tapi kalau tidak ada, diisi kosong saja. Selanjutnya db connection, koneksi dari database kita gunakan yang namanya MySQL. Selanjutnya portnya yaitu 3000, yang nanti kita atur juga di entry point-nya, kita ambil portnya dari .env nya. Kemudian kita lakukan konfigurasinya di bagian folder config-nya. Kita masuk ke folder config.json. Nah, di sini kita ganti nama filenya, jangan JSON tapi .js saja. Kita rename, ganti jadi config.js. Nah, selanjutnya kita akan atur bagian konfigurasinya di sini. Nah, ini ada tahap development-nya, yaitu pada saat kita testing codingannya atau masih mau menggunakan data palsu database lokalnya. Nah, ini untuk production-nya, dimana nanti database kita itu sudah di production atau sudah dalam kondisi utuh dengan menggunakan data asli nantinya. Kita coba atur config.js nya, kita require dulu panggil .env nya, .env, kemudian config, kita jalankan konfigurasi di .env nya. Selanjutnya di sini jalankan modul .export, kita masukkan semuanya ini ke dalam objek modul ekspornya. Nah, ini kita hapus, yang ini di bawahnya juga kita hapus seperti ini. Nah, kemudian untuk development-nya, semua datanya itu kita ambil dari .env nya. Jadi di sini process .env nah, untuk username-nya tadi namanya db username. Nah, kemudian untuk passwordnya kita ambil dari proses db
password. Nah, kemudian untuk database-nya itu ambil dari db database. Nah, untuk hostnya itu ambil dari process.env hostnya atau db host yang ada di .env nya. Nah, selanjutnya yang dialeknya itu ambil dari db connection-nya, yaitu koneksi database kita, yaitu MySQL connection, yang nanti untuk production-nya kita ubah juga ya seperti ini. Nanti environment-nya yang .env dari log development dan juga production itu akan beda. Bisa saja nanti host dari production-nya itu tidak pakai 127 ini yang localhost, tapi pakainya yang sudah www atau sudah https, jadi www.mywebsite.com contohnya. Nah, jadi sini production-nya kita ubah juga seperti ini, dan juga tesnya kita paste, kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita coba apakah .env-nya ini itu sudah terkoneksi dengan database lokal kita. Kita coba tinggal jalankan examnya dulu, yaitu Apache dan MySQL. Nah, selanjutnya di sini nama database kita eShop. Kita coba buat database-nya menggunakan sistem CLI-nya. Kita coba npx squalize CLI db.2 create. Kita buat database-nya. Dari database kita create ya database-nya, kita enter. Oke, di sini database eShop-nya sudah terbuat untuk segi development-nya. Yang dia jalankan yaitu config.js-nya yang ada di folder config. Kita cek di localhost phpMyAdmin-nya di web browser. Localhost phpMyAdmin. Nah, database kita yang eShop sudah selesai terbuat. Nah, selanjutnya di sini kita coba setting juga untuk portnya. Kita masuk lagi codingannya, kita setting portnya yang ada di entry point-nya app.js. Nah, pertama di sini kita panggil dulu .env dan juga kita jalankan juga corpse-nya. Kita cons .env require, kita panggil .env-nya. Nah, selanjutnya kita panggil juga untuk corpse-nya. Corpse require corpse. Nah, corpse-nya ini kita jalankan di bagian middleware. Yang kita komen middleware ini. Kita app.use corpse, dan juga untuk portnya, ini portnya kita simpan di bawah server sini. Nah, selanjutnya kita jalankan juga .env-nya ini atau konfigurasi dari .env-nya. Kita buat di sini .env.config, jalankan konfigurasinya. Nah, supaya bisa jalankan proses .env-nya. Nah, portnya ini kita tidak langsung panggil 3000 di sini, tapi kita jalankan proses .env panggil .env-nya yaitu portnya. Nah, kita coba jalankan servernya apakah portnya ini masih jalan di 3000 atau tidak.
sesuai dengan yang kita setting di OutLAN-V, yaitu portnya 3000. Kita coba di sini mpn clan dev. Oke, servernya masih berjalan di port 3000. Oke, sekian sedikit penjelasan untuk setup ISO wireless kita di dalam Project Express-nya. Di video berikutnya kita akan coba untuk membuat table menggunakan fungsi migration di dalam CLI-nya. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Have a nice day. Bye.